simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Menko PMK, Kapolri, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, yang saya hormati Romo Kiai Haji Abah Raud Bahar Bakri, beserta para ulama dan Mubalik Majelis Syariah Pusat dan Daerah, yang saya hormati Ketua Umum PP Parmusi, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Usama Hisham, beserta seluruh jajaran pengurus PP Parmusi, yang saya hormati para da'i dan da'iyah pelaksana Desa Madani Parmusi, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kemarin saat Bapak Ketua Umum datang ke istana, beliau menyampaikan, Pak, mohon hadir di acara Jambore Nasional Desa Madani yang diselenggarakan oleh Parmusi. Saya tanya, jauh enggak Pak Ketua? Jauh enggak? Enggak Pak, dekat Pak, kira-kira 1 jam. Ternyata tadi 2,5 jam. Tapi untuk Parmusi 2,5 jam buat saya tidak ada masalah. Dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai atas terselenggaranya Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diikuti oleh ribuan dai dan daiyat yang telah bekerja konkret ke desa-desa. Dan saya senang dengan program Desa Madani ini, karena kalau kita ingat dulu ada ABRI masuk desa. Nah, sekarang DAI masuk desa. Yang siap dan siaga membangun dan menjaga desa. Ini alhamdulillah. Karena pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Banyak orang menyampaikan, Pak, yang dibangun itu hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. 539 triliun rupiah. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai. Kalau jalan tol itu hanya
sudah 9 tahun ini selesai 2040 kilometer. Tapi kalau jalan desa 9 tahun ini telah selesai 326.000 kilometer jalan desa. Ini nggak pernah ada yang ngitung. Pak, kok panjang sekali, Pak? Ya panjang, tapi itu setiap desa hanya berapa? Hanya 5 kilo. Karena kita punya desa 74.800. Kalau selesai 326 dibagi, hanya kira-kira 4-5 kilo per desa. Masih sangat pendek sekali itu. Kemudian jadi embung 6.400 embung desa. Coba nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, coba cek benar enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPK, BPKP, cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desa yang diciduk. Desa itu juga dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak Ibu coba lihat, cek, ada enggak barangnya yang namanya pasar desa? Kalau enggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai dai masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Khususnya yang berkaitan dengan karakter, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti, khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Kalau tidak ada ini, uang itu hilang. Hilang, karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya akan sangat jauh. Rentang dari Jakarta sampai desa di pelosok-pelosok itu enggak, ngeceknya akan sangat sulit sekali. Sehingga sekali lagi, apa yang sudah kita kirimkan ke desa ini dapat bermanfaat optimal bagi umat. Dan disinilah peran para dai dan daiyah dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan karakter, budi pekerti, dan akhlak rakyat yang ada di desa-desa. Kemudian ini sudah masuk dan menjelang tahun politik. Saya titip, karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan, agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih
Mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya 3, masa minta menang semua. Jadi Bapak siapa tadi? Pak Irwansyah. Pak Irwansyah nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang, tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa. Saya kemarin baru saja dari benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Rakyatnya tidak terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang. Saat saya ke Afghanistan juga sama. Inilah yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan karena kita memiliki banyak sekali etnis. 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia. Dengan bahasa daerah 1.300 macamnya. Padahal di sana mungkin 1/10 dari yang kita miliki enggak ada. Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis, menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti 3 calon ini sudah terpilih 1, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih jangan. Karena setiap 5 tahun pasti ada terus proses demokrasi ini. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, memperkokoh ukhuwah watoniyah kita, memperkokoh ukhuwah insaniyah kita. Agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warobun gobur. Tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, mengenai lahan, tadi saya sudah bisik-bisik, kita urus lagi Pak. Saya kan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah itu mestinya sudah beres itu. Kan kita nggak mengikuti semua hal. Masa sampai dari Sabang sampai Merauke kita nggak mungkin bisa tahu semuanya yang namanya presiden, nggak mungkin. Negara ini negara gede sekali. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua, 9 jam 15 menit. Itu kalau dari London, itu bisa melewati 7-8 negara. Sampai di Istanbul, Turki, 9 jam 15 menit. Ini negara sangat besar sekali. Dengan keragaman juga yang sangat banyak dan kompleks. Jangan sampai masalah-masalah yang ada, setiap masalah yang ada di daerah itu sudah ada wali kota.
sudah otonomi, diberi otonomi, sudah ada gubernur, diberi otonomi. Jangan semuanya ditarik ke pusat. Mestinya dalam bekerja seperti itu. Ada yang mau sepeda? Saya kira nggak ada yang mau gitu. Coba maju, ya maju, ya maju. Ini yang saya tunjuk saja maju. Ini, Mbak. Coba dikenalkan. Dikenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri Manurung, Dai Desa Madani Permusi yang ditugaskan di Desa Erjoman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ustadz Khairul. Siap, Pak. Ustadz Khairul. Pertanyaannya apa ya? Nama ikan gampang banget. Sebutkan, tadi saya menyinggung Afrika. Sebutkan satu saja negara di Afrika. Negara Afrika. Negara di Afrika. Satu saja. Negara Afrika, Pak Presiden. Iya, iya. Afrika negara, Pak Presiden. Satu negara di benua Afrika. Banyak sekali negara di benua Afrika itu. Satu saja. Afrika Selatan. Iya, betul, udah. Afrika Selatan, betul yang ini kadang-kadang meskipun beliau ini dai, kadang-kadang masuk ke sini semuanya, di sini hilang semuanya. Tadi yang dimaksud Afrika Selatan, betul. Ya. Saya nggak bawa sepeda, tapi besok insya Allah udah sampai ke sini. Pak Presiden minta foto. Sudah dapat sepeda, dapat foto lagi. Dicatat dulu namanya, besok sepedanya biar sampai. Udah satu lagi, sebentar. Ya, ibu-ibu satu, ya. Silakan dikenalkan dulu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sobariah,
dari Jawa Barat, Garut. Garut. Tadi Ibu siapa? Dengan Sinta Sobariah. Dengan Mbak Sinta. Pertanyaannya, saya mah yang bingung saya ini, saya tanyakan apa sebentar. Apa? Bentar. Ibu kota baru namanya, ibu kota baru Indonesia namanya, ibu kota baru Indonesia namanya, ibu kota baru Indonesia namanya. Ibu kota baru. Ibu kota. Bukan ibu kota Garut, ibu kota yang baru dari negara kita Indonesia, yang sedang dibangun. Ibu Rosita, Ibu Rosita. Ibu siapa? Ustadana. Ya? Bapak Ustadana, Ibu Ustad. Ustadz Tara, Ibu Tara, Ibu apa sih? Ibu Nusantara. Ibu Nusantara. Masih bapaknya. Enggak gini, sekali lagi kalau di sana bisa, tapi begitu sudah ke panggung itu hilang semua. Saya juga sering mengalami. Ibu Nusantara. Iya betul, ibu kota Nusantara, betul. Ya, udah. Ya. Kasih. Udah, saya kira udah dua. Udah satu lagi, dijawab, sebentar. Harus bisa jawab. Jauh di mata, dekat di hati. Yang kesini harus bisa jauh di mata, dekat di hati. Ya, dari Papua. Dari mana Ustadz? Ya, perkenalkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hamka Yelipele. Hamka Yelipele. Hamka. Hamka Yelipele. Hamka Dari Yelipele. Papua Pegunungan. Ya. Papua Pegunungan di mana? Di Wamena, di Nduga, Siap, di Wamena. di Wamena. Ya, saya pernah ke sana 4 kali, Wamena. Langsung dijawab Ustadz. Jauh di mata, dekat di hati. Pak Jokowi. Insinyur Joko Widodo. Bukan itu, bukan itu. Jauh di mata, dekat di hati. Pak Jokowi. Tetap jawabannya sama Pak. Izin.
Ya menurut Ustadz mungkin benar, tapi yang saya inginkan bukan itu. Tapi nggak apa-apa, saya beli sepeda udah. Minta foto. Tapi HP saya ketinggalan. Salah. Baiklah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya buka Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Bukhari Abdul Somad MA. Beliau adalah Ketua Bidang Agama PP Parmusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi. Pak, sebentar Pak. Saya sangat mengapresiasi acara Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diselenggarakan oleh Parmusi. Ini sangat baik karena para dai ini adalah berada betul-betul di akar rumput, di rakyat, sehingga dari beliau-beliau itulah saya tadi mohon disampaikan mengenai pentingnya persatuan, pentingnya toleransi, pentingnya menjaga umat agar tidak pecah terbelah gara-gara pilpres atau pemilu atau politik, kira-kira itu. Ya ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus. Enggak, saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung resikonya. Nah, Kaisangnya ada konsultasi ke Bang? Ya, minta doa restu orang tua ya, saya restui. Gitu. Pesan dari Bapak untuk Kaisang Bapak? Nggak ada, udah gede, kebanyakan pesan. Ada Projo bilang mendukung Capres inisial P, itu sejalan dengan Bapak, ini bagaimana respon Bapak? Ya tanyakan ke Projo, tanya semua kok tanyakan ke saya. Tadi Parmusi juga tanya ke saya. Janganlah, ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang memilih itu rakyat.
ya ditanyakan langsung aja ke rakyat itu. Jadi kita harus membiasakan seperti itu. Terima kasih Pak. Komuter.